kalian. Hari ini kita bertemu dalam video pembelajaran. Gimana liburannya kemarin? Semoga menyenangkan ya. Udah libur 2 hari nih. Berarti energi kalian sudah kecas selama 2 hari. Semoga hari ini semakin semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Seperti apakah itu? Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, Bu Fani akan mengajak kalian untuk mengingat dulu, apa sih pecahan desimal itu? Yes, betul sekali. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Yang ciri-cirinya apa, hayo? Yes, betul. Ciri-cirinya adalah menggunakan tanda koma. Contohnya kayak 0,2, 0,35, 0,729, dan seterusnya. Nah, sekarang Bu Fani ada pertanyaan nih buat kalian. Coba, ada berapa banyak roti tawar di situ? Yap, tepat, ada 10, nak. Coba jawab pertanyaan berikutnya. Ada berapa roti yang dilapisi selai coklat? Pasti tahu ini kalian. Yes, 1. Lalu, berapa bagian roti yang dilapisi coklat dari jumlah seluruh roti? Ayo ingat pecahan. Ya, ada 1/10. Ada 1 roti coklat dari seluruh jumlah roti yang ada. Nah, 1/10 itu dapat dituliskan dalam bentuk desimal menjadi 0,1. Kok bisa sih, Bu? Coba perhatikan pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika Bu Fani mempunyai 100 biskuit, lalu 1 biskuit dilapisi coklat? Berapa bentuk pecahannya? Yes, tepat sekali, 1/10. Bentuk desimalnya kira-kira berapa ya? Oh, ternyata bentuk desimal dari 1/100 adalah 0,01. Nah, coba sekarang dilihat. Tadi ketika 1/10, bentuk desimalnya adalah 0,1. Kemudian 1/100, desimalnya adalah 0,01. Berarti kalau 1/1000, berapa ya? Oh, pintar sekali kalian. 1/1000 bentuk desimalnya adalah 0,001. Ada yang tahu, nak, kenapa bisa seperti ini? Coba kalian lihat polanya. Ketika penyebutnya 10, 10 mempunyai angka 0 berjumlah 1. Maka ada 1 angka di belakang koma. Ketika penyebutnya 100, ada 2 angka 0. Maka bentuk desimalnya akan ada 2 angka di belakang koma. Demikian juga untuk yang 1000. 1000 punya 03, maka ada 3 angka di belakang koma. Berarti bisa dong kalian menentukan bentuk desimal dari 3/10, kemudian 5/100, 6/1000, dan seterusnya. Pasti bisa kalian. Tapi Bu, gimana dengan pecahan yang lain? Kayak 3/4, 2/3, 5/6. Kan penyebutnya bukan 10, bukan 100, bukan 1000. Tenang, nak. Caranya gampang. Simak contoh berikut ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ada 2 cara. Cara yang pertama, dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Sedangkan cara yang kedua adalah menggunakan porogapit atau pembagian bersusun. Nah, masing-masing cara ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nanti akan Bu Fani jelaskan untuk kedua cara ini. Contoh 1. Ubahlah 4/5 menjadi pecahan desimal. Sekarang kita akan menggunakan cara 1 dulu. Cara 1 kita ubah penyebutnya menjadi 10. Kenapa harus 10? Nah, karena
Yang terdekat dengan 5 itu adalah 10 nak. Dan kebetulan 5 bisa kita jadikan menjadi 10, yaitu dikali berapa supaya 5 itu jadi 10? Betul, 5 kita kalikan 2. Nah, karena penyebutnya kita kali 2, maka pembilangnya pun juga ikut dikali 2. Jadi berapa ya? Sip, benar sekali, menjadi 8/10. Nah, pasti kalian bisa. 8/10 itu desimalnya berapa? Ayo, ketika penyebutnya 10, berarti ada satu angka di belakang koma. Nah, angka yang di belakang koma itu adalah pembilangnya. Sama dengan 0,8. Atau bisa juga dengan cara porogapit, nak, pembagian bersusun. 4 dibagi 5. Nah, 4 dibagi 5 itu tidak bisa. Maka kita tulis 0 di sini. Lalu 0 kita kalikan 5. Hasilnya adalah 0. Kemudian kita kurangkan. 4 kurangi 0 itu adalah 4. Nah, 4 tidak bisa dibagi 5. Lalu 4-nya kita beri teman. Siapa bu temannya? Temannya itu 0, menjadi 40. Tetapi ketika 4-nya diberi teman, maka yang atas juga ikut diberi teman, nak. Temannya siapa bu? 0 lagi? Oh bukan, temannya itu koma. Nah, setelah diberi koma, kita baru bisa membagi. 40 dibagi 5 diperoleh 8. Lalu 8 kali 5 yaitu 40. Kita kurangkan, 40 kurangi 40 itu 0. Nah, ketika sisanya sudah 0, maka pembagiannya sudah selesai. Maka 4 dibagi 5 itu sama dengan 0,8. Jadi pecahan desimal dari 4/5 adalah 0,8. Mudah kan? Nah, kalian bebas boleh menggunakan cara yang pertama atau yang kedua. Contoh berikutnya. Ubahlah 3/4 menjadi bentuk pecahan desimal. Nah, bu, pakai cara 1 nggak bisa, kita jadikan 10. Nggak ada tuh 4 dikali berapa supaya jadi 10. Nah, maka kita jadikan penyebutnya jadi 100. Bu, boleh nggak jadiin 20? Kan 4 bisa jadiin 20. Boleh sih nak, tapi nanti kamu harus mengalihkan lagi 20 itu menjadi 100. Karena supaya nanti lebih mudah menjadikan pecahan desimalnya. Nah, 4 supaya jadi 100, kita kalikan dengan 25. Maka 3 juga ikut dikalikan 25. Menjadi 75/100. Ingat, penyebut 100 berarti nanti ada 2 angka di belakang koma. Sama dengan 0,75. Cara pembagian bersusunnya gimana bu? Gampang sekali. 3 dibagi 4. Nggak bisa bu. Oh ya kita tulis 0. 0 kali 4 sama dengan 0. Kita kurangkan. 3 kurangi 0 sama dengan 3. 3 nggak bisa dibagi 4. Kita kasih teman nak 3 ini. 3 dikasih teman 0. Tapi jangan lupa 0 yang atas juga dikasih teman koma. Nah, 30 dibagi 4 dapat 7. 7 kali 4 28. Kita kurangkan. Oh 2. Bu, 2 nggak bisa dibagi 4. Dikasih berapa kemudian? Dikasih 0 lagi nak. 0 itu adalah teman yang setia. Jadi kalau suatu angka tidak bisa dibagi dengan pembaginya, kita beri 0. Tapi yang atas jangan dikasih koma lagi. Nanti nggak bangun-bangun kalau dikasih koma. Ya, yang atas sudah nggak perlu dikasih koma. 20 dibagi 4 dapat 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Kita kurangkan. Oh, udah 0. Berarti udah selesai. Maka bentuk pecahan desimal dari 3/4 adalah 0,75. Gampang kan? Coba satu lagi untuk
pecahan 1/8. Nah, kalau ini nggak bisa penyebutnya dijadiin 100 atau 10, bisanya dijadikan 1000. 8 supaya jadi 1000 itu dikalikan 125. Maka pembilangnya pun juga ikut dikali 125. Sama dengan 125/1000. Ingat, penyebutnya 1000, maka ada 3 angka di belakang koma. 0,125. Bu, apakah di sini pasti 0? Apakah di depan angka ini pasti 0? Nah, ketika pembilangnya lebih kecil dari penyebut, pasti 0. Tetapi nanti ketika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, ya bukan 0 lagi, nanti disesuaikan dengan angka pembilangnya. Kalau cara porogapitnya, Bu, gampang ya, 1 dibagi 8. 1 dibagi 8 nggak bisa, dapat 0. 0 kali 8, 0. Kita kurangkan. 1 kurangi 0, yaitu 1. Nggak bisa tuh dibagi 1 bagi 8. Kita kasih teman 0. Jangan lupa yang atas kasih koma. 10 dibagi 8, dapat 1. 1 kali 8 sama dengan 8. Kita kurangkan, nak. Hasilnya 2. 2 nggak bisa, Bu, dibagi 8. Kita kasih teman lagi 0. 20 dibagi 8. Dapat 2. 2 kali 8. 16. Kita kurangkan. Hasilnya 4, Bu. 4 nggak bisa dibagi 8. Kasih teman lagi 0, nak. Ya. 40 dibagi 8. 5. 5 kali 8. 40. Sisanya sudah 0, berarti sudah selesai. Maka pecahan desimal dari 1/8 adalah 0,125. Nah, dari cara ini kalian bebas memilih mau mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000, atau boleh menggunakan cara pembagian bersusun. Hanya saja untuk cara yang mengubah penyebut menjadi 10, 100, atau 1000 itu hanya bisa dilakukan di angka-angka tertentu. Sedangkan untuk cara pembagian bersusun atau porogapit bisa digunakan untuk berbagai jenis angka. Tapi semuanya terserah kalian ya, bebas menggunakan cara apapun. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kebalikannya, ini lebih mudah, nah. Cara mengubahnya yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ingat, ada beberapa aturan. Ketika ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya menjadi 10. Ketika ada 2 angka di belakang koma, penyebutnya menjadi 100. Ketika ada 3 angka di belakang koma, penyebutnya menjadi 1000. Nah, mari kita simak. Contoh yang pertama, ubahlah 0,3 menjadi pecahan biasa. Kalau kalian perhatikan, ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada 1 angka di belakang koma. Maka nanti penyebutnya menjadi per 10. Pembilangnya berapa, Bu? Ya udah, pembilangnya diikuti aja angka yang ada di sini. Angka berapa ini, nak? 3. Maka pecahan biasanya adalah 3/10. Gampang kan? Contoh yang kedua, 0,25. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Berarti penyebutnya menjadi per 100. Maka pecahan biasa dari 0,25 adalah 25/100. Nah, bisa juga nanti disederhanakan ya. Disederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Tetapi untuk yang penyederhanaan ini tidak wajib. Kalian cukup menjawab sampai 25/100 saja sudah benar. Contoh yang ketiga, 0,625 diubah menjadi pecahan biasa. Coba kalian perhatikan, ada berapa angka di belakang koma? Ada 3. Berarti penyebutnya adalah
per 1000, betul sekali. Maka pecahan biasanya adalah 625 per 1000. Nah, kalian menjawab sampai sini saja sudah benar, nak. Tapi kalau mau disederhanakan, boleh sekali. Masing-masing pembilang dan penyebutnya dibagi 125, maka menjadi 5 per 8. Tapi ingat ya, yang penyederhanaan ini tidak wajib. Kalian cukup menjawab sampai 625 per 1000 saja, sudah betul. Nah, itu tadi, nak, penjelasan tentang mengubah pecahan biasa menjadi desimal ataupun sebaliknya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya ke nomor WA Bu Fani. Demikian untuk pembahasan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih. See you, bye-bye.